Selamat sore kawan-kawan Kobam semua. Selamat datang di acara diskusi dan peluncuran buku Bom Bakteri dan Vaksin Maut, Romusha, Maruta, dan Unit 731. Saya Anggi, saya editor buku Bom Bakteri dan Vaksin Maut. Hari ini 9 Agustus, sebentar lagi kemerdekaan ya, tanggal 17. Tapi tahun 1944 sebenarnya tanggal 9 Agustus adalah saat terjadinya rangkaian peristiwa tetanus atau peristiwa Mokhtar. Jadi peristiwa itu adalah eksperimen vaksin yang dilakukan oleh tentara Jepang yang melibatkan kematian ratusan Romusha dan hingga berujung pada eksekusi Profesor Ahmad Mokhtar, Direktur Indonesia pertama Lembaga Eijkman. Jadi kalau kilas balik sedikit, 6 Agustus itu saat pertama kali ada laporan ya tentang sakitnya Romusha. Waktu itu dikira meningitis, ternyata tetanus. Dan tanggal 9 Agustus saat itu ditemukan kaitan antara vaksin yang diberikan kepada Romusha di Klender waktu itu dengan penyakit yang mereka derita. Oke, buku ini ditulis oleh Aiko Kurosawa. Aiko Kurosawa adalah sejarawan ahli kolonialisme Jepang di Indonesia. Beliau sudah lama ya, setengah abad lebih mendalami sejarah Jepang di Indonesia dan bahkan menentang dan cukup vokal ya menentang kelompok revisionis di Jepang yang ingin membelokkan sejarah. Jadi beliau sebenarnya cukup konsisten untuk menyingkap kejahatan-kejahatan perang Jepang zaman perang. Sayangnya beliau sedang sakit jadi tidak bisa hadir. Jadi kami mohon kita semua doakan yang terbaik untuk Bu Aiko Kurosawa bersama Takao Matsumura. Takao Matsumura juga sejarawan dari Universitas Keio. Beliau ahli di sejarah Unit 731. Unit 731 atau dikenal Unit Karantina dan Pasokan Air sebenarnya juga adalah unit eksperimen manusia yang jaringannya itu luas di Asia, di Tiongkok, di Indonesia, Singapura, dan tempat-tempat lainnya. Dan bersama saya ada Prof. Sangkot Marzuki, Direktur pertama Lembaga Eijkman yang dihidupkan kembali waktu tahun 1992. Beliau juga menulis buku eksperimen keji kedokteran penjajahan Jepang bersama Pak Kevin Baird. Dan subjeknya juga sama ini, sama-sama tentang Ahmad Mokhtar. Nanti kita bisa cerita lebih lanjut ya Prof. Sangkot. Mungkin langsung saja. Jadi mungkin kan ini kan objeknya sama ya, penelitiannya sama-sama tentang peristiwa Mokhtar atau kalau Bu Aiko dan Pak Matsumura menyebutnya peristiwa tetanus. Dan Bu Aiko sendiri telah meneliti sejak 1992 itu saat bertemu Prof. Sangkot juga. Kalau boleh diceritakan Prof, waktu itu korespondensi awal dengan Bu Aiko Kurosawa saat itu bagaimana sampai akhirnya tercetus buku-buku ini. Itu, silakan Pak. Terima kasih Anggi. Ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ada bosnya di sana. Saya senang sekali sebenarnya diundang sore hari ini. Pertama kali di sini, baru tahu ada tempat ini. Walaupun saya pikir ya, nanti kita sampai ke kesimpulannya, saya pikir ini buku yang sangat-sangat penting. Ini adalah konklusi daripada lebih 50 tahun. Kita mencari apa sebenarnya yang terjadi terhadap Prof. Mokhtar. Jadi ini buku yang sebenarnya kalau saya lihat ya, ini pantas diluncurkan atau dibahas di Medan Merdeka Selatan 11. Sungguh ini serius. Nanti kalau kita udah baca kita bahas, kelihatan kenapa buku ini sangat penting. Juga saya sangat senang tadi melihat ada Prof. Hera, ada Dr. Ani, karena ini sejarahnya kembali ke tahun 1992 itu. Prof. Hera adalah yang boleh bilang yang membawa saya sebenarnya ke Indonesia. Jadi saya terus dibawa oleh Pak Habibie ke Indonesia. Pak Habibie itu ingin mendirikan suatu lembaga penelitian bioteknologi. Saya ketemu Pak Habibie tahun 1990. Di situ beliau mengatakan, ayo kita buka kembali lembaga Eijkman.
Sampai 90-92 tuh saya pulang balik, rumahnya tuh di Hotel Indonesia. Saya dikenal orang di situ, kena pulang balik. Saya tinggal di Australia dan bekerja di Australia. Jadi pulang balik sampai 1992. 1992 itu mulai berkantor saya. Kantornya di gedung BPPT yang lama, yang sekarang jadi gedung Menteri Koordinator Maritim ya, yang di depan itu. Bangunan yang di belakang belum ada sama sekali. Saya berkantor di lantai 21. Di situ orang-orang besar tuh ya, ada yang penasihat-penasihat Pak Habibie. Nah, disitulah saya pertama kali ketemu dengan Aiko. Aiko Kurosawa itu sepertinya dia baru selesai PhD-nya di Cornell University, dan dia bekerja di kedutaan besar Jepang. Saya nggak tahu persisnya dalam kaitan apa ya, tapi dia bekerja di situ. Dan dia menemukan kalau tadi Anggi mengatakan bahwa kita saling memicu minat terhadap Mokhtar, sebenarnya terpisah masing-masing. Yang memacu kita tuh buku ini. Buku ini saya bawa satu kopi kalau ada yang mau. Ini buku ini terbit tahun 1976. Nah, ini ditulis, sebenarnya ini adalah kumpulan daripada memoir pendek dari orang-orang dokter-dokter yang ikut terlibat dalam kasus yang kita bicarakan sekarang. Dan itu dihimpun oleh Profesor Hanafia. Profesor Hanafia itu suami dari adiknya Prof. Mokhtar. Saudara ipar berarti ya? Saudara ipar itu, dari Prof. Mokhtar. Dan dia ikut terlibat. Tapi yang penting di sini di buku ini ada belakangan jadi Profesor Bahdar Johan, presiden pertama dari Universitas Indonesia, yang pergi ke Klender dan memeriksa di Klender itu romusha-romusha yang kejang-kejang. Ada yang di lapangan, ada yang di rumah dan sebagainya. Yang didiagnosis awalnya tadi seperti dikatakan oleh Anggi itu meningitis. Tapi segera mereka melihat ini tetanus. Nah, kalau ini tetanus, kan tetanus itu tidak menular. Jadi kenapa banyak sekali itu mendadak puluhan orang, ratusan katanya malahan, mendadak tetanus. Pasti ada sebabnya. Jadi sebagai dokter, itu Prof. Bakri Johan, Dr. Bakri Johan waktu itu, yang ditemani dengan 2 laboran dari lembaga Eijkman, itu langsung mengambil, kalau dalam istilah kedokteran, fungsi dari tulang belakang ya, untuk mengambil cairan tulang belakang. Kalau dia meningitis itu akan keruh. Langsung mereka lihat ini bukan. Jadi ini adalah tetanus. Tetanus, lalu tetanusnya dari mana? Nah, kalau dokter kan langsung kita cari apa yang common waktu itu. Dan ternyata beberapa hari sebelumnya itu semua dari Romusha itu divaksinasi. Vaksinasi dengan kombinasi tifoid, kolera, dan disentri. Kita semua dulu kalau masih kecil itu kalau mau travel harus disuntik TCD dulu pakai buku kuning itu. Kalau nggak bisa masuk negara lain. Makanya nanti kita bicarakan bagaimana sekarang berbeda, orang menolak untuk divaksinasi. Jadi zaman berubah. Kalau dulu nggak ada yang protes itu. Ya kalau nggak punya buku itu di samping paspor, ya nggak bisa travel, full stop. Zaman itu. Nah, jadi itu mulanya. Jadi mereka bawa 90 Romusha ke yang sekarang RSCM. Pada waktu itu jadi rumah sakit Ika Daigaku, sekolah kedokteran di zaman Jepang, yang tempatnya kan berdampingan dengan lembaga Eijkman. Di situ karena itu tetanus, terapinya kan adalah serum kuda yang sudah divaksinasi, sudah diimunisasi dengan tetanus. Jadi ada antibodinya. Nah itu terapinya. Tapi dengan terapi itu semuanya meninggal. Jadi berarti ini parah sekali.
bahwa tidak bisa diobati dengan serum itu. Itu mulanya buku ini. Nah, buku ini lah yang kemudian Aiko kebetulan 1992 dapat buku ini. Kalau saya, buku ini dikasih oleh ibu saya. Waktu ibu saya mendengar bahwa saya akan kembali ke Indonesia, membuka kembali lembaga Eijkman, ibu saya kasih buku ini nih, dikasih. Saya pikir nih sekarang ya, kenapa ya ibu saya memberikan buku ini? Mungkin warning pada saya bahwa di depan tuh banyak tantangan, banyak bahaya dan sebagainya. Yang memang kenyataannya begitu. Jadi itu mulanya. Nah, Aiko datang, kita diskusi. Setelah itu Aiko kan masih, menurut dia di bukunya, dia masih mencoba mencari informasi di belakang ini, interview orang-orang dan sebagainya. Kalau saya berhenti dulu, kecuali ya tahu buku ini. Sampai 20 tahun kemudian, di lembaga Eijkman, kita tuh punya Oxford Unit, Oxford University Unit. Dan di mereka itu ada PhD student yang dikirim ke Oxford University. Nah, salah satu dari PhD student ini, calonnya, itu bekerja dengan Kevin Behet. Kevin Behet. Dia profesor di Oxford, tapi di lembaga Eijkman. Nah, Kevin bilang sama dia, coba kamu cari tahu sejarah lembaga Eijkman, terutama sekitar kemerdekaan. Nah, ketemulah bahwa buku ini. Dan itu yang memacu Kevin dan saya kemudian menulis buku yang ini. Nah, kaitannya dengan Aiko, selama kita menyusun buku itu, kita komunikasinya dengan Aiko jalan terus. Aiko juga jadi tetap berminat mengenai itu. Tapi sama-sama kita sampai ke kesimpulan buku ini, dengan bukti-bukti yang kita bisa dapat di Indonesia, bahwa Mochtar itu tidak bersalah. Itu jelas. Jadi Mochtar itu ceritanya tadi belum diceritakan ya. Belum. Jadi dengan matinya Romusha ini, keluarlah tuduhan bahwa ada komplotan yang diketuai oleh Mochtar yang menyabot vaksin yang dipakai, vaksin TCD tadi. Jadi di vaksin itu ceritanya, cerita awal ya, laporan awal, vaksin itu dikontaminasikan dengan bakteri tetanus. Tapi tes di lembaga Eijkman, di sayat ya, tempat suntikannya itu di sayat, tidak ada bakteri. Jadi yang ada adalah toksin. Kalau bakteri itu ditumbuhkan dalam kultur, kalau toksin itu disuntikkan setelah diekstrak, disuntikkan ke mencit. Mencitnya mati semua. Jadi toksinnya ada di situ. Kemudian laporan pertama dari yang keluar, yang ada di sini, adalah bahwa lembaga Eijkman terlibat dalam konspirasi untuk menyabot vaksin TCD tadi, dengan mengkontaminasikan, mengotori vaksin tersebut dengan bakteri spora ya sebetulnya dari tetanus. Yang di buku ini yang terlibat itu menyanggah, nggak mungkin lembaga Eijkman melakukan itu. Pertama, lembaga Eijkman tidak mempunyai fasilitas untuk menumbuhkan bakteri yang anaerob sebanyak itu. Pertamanya adalah bahwa vaksin itu bukan dibikin di lembaga Eijkman, tapi di lembaga Pasteur di Bandung. Walaupun dia sempat nginap 1 malam di lembaga Eijkman, tidak mungkin lembaga Eijkman mengotori vaksin tersebut dengan bakteri. Kemudian waktu polisi militer Jepang merubah laporannya dengan ketika di lembaga Eijkman dikatakan bahwa tidak ada bakterinya, tuduhannya gak dirubah. Sekarang ini dikontaminasikan dengan toksinnya. Nah, apalagi toksin, nggak bisa lembaga Eijkman itu pada saat itu tidak mempunyai fasilitas untuk membuat toksin.
yang rutin membuat vaksin ya Pasteur di Bandung. Lembaga Pasteur itu yang sekarang menjadi Bio Farma untuk yang Jadi dulu lembaga produsen vaksin ya. sampai sekarang lembaga produsen vaksin, dan lembaga produsen vaksin yang salah satu yang paling terkemuka di dunia sebetulnya. Jadi itu ceritanya. Yang terus kita dengan Aiko, jadi waktu buku ini terbit seperti di pengantarnya Aiko Kurosawa, dia juga udah memang dalam kita berdiskusi itu sampai pada kesimpulan bahwa ini bukan disabot oleh Mokhtar dan kawan-kawan. Mokhtar itu tidak bersalah, hanya jadi kambing hitam. Tapi buktinya mana? Buktinya kan hanya interview, analisis kita, laporan dari sini, dari satu pihak kan. Jadi walaupun semuanya yakin bahwa itu benar, bahwa Mokhtar tidak bersalah, bukti yang diperlukan adalah justru dokumen laporan Jepang mengenai kejadian ini. Dan kita kan nggak punya akses ke arsip-arsip itu. Apalagi kita kira pada waktu itu arsipnya pasti ada di seperti arsip nasional di sini yang mungkin nggak dikasih akses karena ini kan sangat sensitif begitu. Nah, bisa terus Iya. mau ngomongin arsipnya. Oh ya, oke. Jadi sedikit nambahin tentang arsipnya. Jadi bukan di lembaga yang arsip nasional gitu ya di Jepang, justru ditemukannya dari toko buku bekas. Jadi ada pembesar militer Jepang waktu itu yang menyimpan dokumennya, dan saat dia meninggal keluarganya menjual tanpa tahu itu sebenarnya isinya apa aja. Jadi Pak Matsumura termasuk dari pihak perpustakaan Universitas Keio yang memperantarai pembelian arsip itu. Jadi dari toko buku bekas ada banyak termasuk dokumen asli tentang laporan ini yang ditulis oleh Hajime Nakamura, ya adalah dokter unit 9420. Itu cabangnya unit 731 yang unit itu bertempat di Singapura. Jadi dokumen aslinya mungkin kalau saya tambahkan lagi tahun 1992 Bu Aiko tuh nemunya baru fotokopian dokumennya. Tapi setelah itu nemu dokumen aslinya beserta dokumen dari Kepala Bagian Medis Angkatan Darat ke-16. Gitu. Ya. Gitu ya. Jadi Aiko itu sama-sama kita ya. Nggak berani absolut, kan sama-sama ilmuwan. Ya. Nggak berani mengatakan pasti nih rekayasa dari tentara Jepang. Apalagi Aiko, dia sempat ditekan di Jepang. Jadi kan dokumen ini penting sekali jadinya. Dan kita coba cari di mana-mana gitu, tahu-tahu dokumen itu ada di perpustakaannya Universitas Keio. Universitas di mana Aiko bekerja. Dia nggak tahu tadinya. Kebetulan dia dapatkan itu di perpustakaan. Dan kenapa ada di perpustakaan itu? Karena seperti tadi katakan oleh Anggi, itu seseorang sabari, kan kalau library ada yang mencari dokumen gitu ya, menemukan arsip itu di tukang toko buku bekas, toko buku loak. Dua-duanya dokumen yang tadi yang Nakamura, dan yang lebih penting lagi ada dokumen resmi, 4 dokumen, 4 jilid, 1 seri. Laporan dari Batavia di Kemetai ke atasannya di Tokyo, dan itu berturut-turut. Angkatan Darat ke-16 yang membawahi wilayah Jawa. Gitu. Jadi bagian medisnya itu mengirim ke Tokyo perkembangan investigasi kasus ini. Ya, jadi laporan itu ada 8 September. Jadi hanya 1 bulan setelah kejadian, kan kejadiannya tanggal 6, 9, 7 ya, Agustus. Ini 1 bulan kemudian mereka melapor. Ini yang kira-kira yang laporannya ini mengatakan bahwa ada bakteri dan segala macam. Yang kedua itu Oktober 1944. Jadi 1 bulan setelah itu, mungkin hasil daripada investigasi peneliti Ekman itu ditangkapnya oleh Kemetai tanggal 7 Oktober. Jadi 2 bulan setelah itu baru diambil
diambil dari laboratorium, dibawa ke markas Kempetai di Medan Merdeka Barat. Sekarang kantor pertahanan, Kementerian Pertahanan. Iya, ya di situ. Padahal itu dulunya sekolah tinggi hukum. Jadi ironisnya itu di mana tadinya hukum diajarkan, sekarang dijadikan markas di mana hukum diabaikan. Itu ironisnya tempatnya itu. Yang dirasakan oleh mereka yang ditangkap dan dibawa ke sana. Lalu yang laporan yang kemudian itu 27 November 1944 mungkin sudah mencapai konklusi, dan kemudian Februari 1945. Jadi jauh setelah itu, ini penutupnya. Nah, dokumen inilah yang sebenarnya menutup semua kelemahan daripada konklusi sebelumnya. Ini definitif karena di dokumen-dokumen itu terlihat bagaimana laporan ke Jepang itu direkayasa khusus untuk mengkambing hitamkan lembaga Ekman dan Prof. Mokhtar sebagai ini bosnya, biangnya. Jadi kalau dari Bu Aiko sendiri memperlihatkan bagaimana dari 4 laporan itu ada yang inkonsisten ya, itunya berubah-ubah terus. Jadi ceritanya berubah-ubah yang sebenarnya kalau investigasi biasanya kan mengerucut tuh, tapi ini malah makin melebar. Tiba-tiba pelakunya bukan ini, pelakunya ada lagi gitu. Hingga akhirnya Profesor Mokhtar yang akhirnya menanggung ininya ya, kesalahannya gitu, berkorban untuk rekan-rekan dokternya juga. Itu Aiko Kurosawa di buku ini saya lihat sangat murah hati, mengatakan bahwa laporan itu membuktikan bahwa hipotesis Baer, Mazuki, dan Kurosawa itu benar. Dia bilang hipotesisnya 3 orang itu. Ya, di buku ini. Betul. Iya, jadi mungkin kekuatan buku ini adalah saling melengkapi ya, Prof. Dengan arsipnya. Oke, mungkin kalau saya pindah ke topik berikutnya, ini kan juga bahas lebih dalam juga tentang unit 731. Nah, mungkin kalau Prof bisa nambahkan tentang itu. Ya. Itu bagian pertama dari bukunya. Iya. Jadi buku khusus membahas secara detail. Mungkin saya tadi harus mulai dengan mengatakan buku ini, kalau buku Kevin Baer dan saya, itu adalah buku popular science. Kalau ini adalah suatu investigasi. Ini kalau ini tesis sebetulnya, suatu dengan bukti-buktinya, dengan reference dan sebagainya. Ini benar-benar buku yang kalau kita baca detailnya itu satu-satu kita mesti runut. Saya belum tamat. Mana itu saya ini. Itu detail-detail yang saya dapat di sini, yang sebelumnya missing. Jadi betul-betul suatu buku saintifik ya. Ini ada 2 ilmuwan dari Jepang di sini, non Indonesia yang bekerja tadinya di Jepang, profesor di Jepang. Oh ya, selamat sore. Oke. Prof siapa namanya yang bekerja di mana? Sekarang di Indonesia lagi. Ya. Tadinya dari Nagoya, dari Osaka. Ya, terima kasih sudah datang. Oke. Kita nanti di buku ini juga banyak dibahas tentang nasib para dokter-dokter Indonesia maupun Jepang di masa pasca peristiwa ini ya. Ya, itu dia ya, bagian keduanya itu adalah bagian yang sebelumnya tidak pernah di cover. Baik kami juga nggak pernah. Bagian itu adalah pertama hubungan dari Singapura unit 9420 dengan unit 731. Di situ juga cerita bahwa lembaga Pasteur di Bandung itu adalah sebenarnya laboratorium daripada unit 9420. Jadi memang mereka langsung terlibat. Dan ilmuwan-ilmuwan unit 9420
itu datangnya dari Harbin, dari unit 731. Jadi itu semua berputar sama-sama jadinya. Dan penelitian buat vaksin itu adalah terusan daripada apa yang mereka kerjakan di Harbin. Semuanya tahu ya tentang unit 731. Ada yang belum familiar Belum ya? tahu. Oke. Jadi unit 731 itu didirikan oleh Ishii Ishiro. Jadi yaitu dokter ya. Sebenarnya dia punya rencana untuk buat senjata biologis. Karena menurutnya kalau sampai senjata biologis itu dilarang oleh Konvensi Jenewa, tandanya itu senjata yang sangat ampuh. Jadi justru itu dikembangkan untuk Jepang memenangkan perang waktu itu. Dan dulu ada unit prototipe namanya pasukan Togo atau unit Togo. Setelah itu mereka memperbesar skalanya jadi unit 731, dan kalau mereka punya nama semacam nama kamuflase ya, jadi disebutnya unit karantina dan pasokan air. Jadi untuk memurnikan air dan karantina kalau ada epidemi. Tapi untuk karantina epidemi itu, untuk meneliti itu, mereka dengan cara melakukan eksperimen manusia. Jadi tawanan perang yang disebut maruta. Maruta itu kalau bahasa Jepang artinya gelondongan kayu, karena benar-benar seperti gelondongan, satu gelondong, dua gelondong gitu. Satu lok kayu, dua lok kayu, dan mereka ditahan di fasilitas itu dan diberi berbagai jenis penyakit. Ada pes, kadang uji frostbite, dan banyak jenisnya, dan dibedah pun juga dibedah tanpa anestesi gitu. Jadi sangat tidak manusiawi. Dan mereka sebenarnya adalah tokoh-tokoh yang di unit itu. Mereka kemudian jadi profesor dan berkarir juga di Jepang. Gitu. Jadi ini kejahatan perang yang tidak mendapatkan konsekuensi hukum. Itulah. Ya, itu bagian kedua dari buku ini. Jadi bagaimana hubungan antara unit di Singapura dengan unit 731 yang memang itu udah betul-betul semua orang tahu itu tempat kekejaman luar biasa. Seperti mengetes bagaimana senjata biologis itu dari kapal terbang disebarkan begitu intinya, jadi semua orang kena gitu. Itu udah sama sekali tidak ada etiknya sama sekali. Dan yang tadi dikatakan oleh Anggi, kok bisa mereka itu setelah perang malah tidak dihukum, malah menduduki tempat-tempat yang terhormat di universitas di Jepang. Itu suatu cerita sendiri itu. Bagaimana mereka itu negosiasi dengan Amerika yang masuk, bagaimana menukar hasil kerja mereka yang tidak mungkin diulang lagi dengan kebebasan mereka. Itu satu chapter sendiri. Bagaimana mereka berusaha tadinya lari dari Harbin. Harbin itu di Manchuria. Bagaimana mereka larinya itu dengan fasilitasnya diledakkan malahan supaya hilang bukti-buktinya. Dan ada kereta khusus ya untuk mereka pergi nyebrang ke itu. Dan bagaimana kemudian Maruta tadi yang masih hidup semuanya dibunuh supaya hilang bukti-buktinya. Jadi, sayangnya saya pas lagi nggak bawa ya bukunya, tapi cover aslinya buku ini dalam edisi Jepangnya itu ada adegan yang mereka lagi membuang jenazah Maruta yang saat itu. Jadi kalau di edisi Jepangnya ini ada 2 sampul ya, jaketnya ada, dan kalau sisi dalamnya itu gambarnya Maruta yang di dalam karung-karung sedang dibuang. Jadi hubungan antara unit 9420 dengan unit 731 itu langsung di kepala kita, ini something wrong sih. Pasti ada hal-hal yang dilakukan tanpa memperdulikan etika dan sebagainya. Itu sebenarnya kaitannya. Okay. Nah, tadi yang dikatakan oleh Anggi, bagian tadi juga sebenarnya bercerita yang belum ada sebelumnya, apa itu yang terjadi dengan dokter-dokter ini yang tadinya terlibat di peristiwa Mokhtar tadi. Kalau Mokhtar kan dibunuh di Pacung, terus di makamnya ada di Erfurt di Ancol. Yang lain-lain bagaimana? Nah, ini pertama kali diceritakan. Saya juga tertarik sebenarnya
bahwa ada yang kemudian ada yang kembali ke lembaga Eijkman, tapi hanya sebentar. Belanda masuk, mereka keluar. Terus cerita bahwa waktu apa namanya perang kemerdekaan itu lembaga Eijkman-nya itu diungsikan ke Klaten. Dan demikian juga baru tahu juga saya Bio Farma itu dipindahkan ke Klaten. Karena Bio Farma itu kemudian pada saat itu direkturnya adalah ex wakil direktur lembaga Eijkman. Jadi semuanya kumpul di Klaten pada waktu itu, pada waktu perang dunia revolusi. Pada waktu zaman revolusi ya. Iya. Dan itu pertama kali dicatat gitu, detail siapa pergi kemana begitu. Itu yang Indonesianya. Yang Jepangnya tadi yang kita ceritakan tadi, bagaimana mereka bukannya ditangkap malah berhasil apa namanya menghindar, lari, Dan bahkan berkarir. Termasuk juga itu ya, ada perusahaan donor darah yang akhirnya pun juga orang-orang ex unit ini mungkin karena pengabaian atas nyawa juga, jadi mereka membuat perusahaan donor darah yang cukup serampangan juga dalam membeli darah, hingga ribuan orang Jepang pun terkena AIDS gitu. Jadi, dan di buku ini bahkan membahas sampai ke penanganan COVID-19, karena bisa juga dilacak sampai situ jejak-jejaknya. Mungkin kalau saya tanya juga ke Prof, sebenarnya batas-batas etika sains seperti apa sih dalam percobaan? Karena saya juga pernah baca-baca ya, waktu itu kan pada orang-orang yang kelompok revisionis juga pada bilang itu kan masa genting, masa perang, masa krisis itu. Dan saat pandemi juga itu masa krisis, dan dalam buku ini juga dibahas soal vaksin yang menurut para penulis terburu-buru pengembangannya. Kalau menurut Prof. Sangkot bagaimana? Ya itu kan jadi kembali ya, standar kita dalam sains yang membutuhkan bukti yang betul-betul melalui peer review dan sebagainya ya, dan etika di mana kalau kita melakukan eksperimen di manusia itu bahan eksperimen kita itu harus tahu bahwa dia bagian daripada suatu eksperimen dan menyatakan persetujuannya. Itu ada ethical clearance namanya. Nah itu pada saat pandemi, kalau saat perang lebih parah sebetulnya, karena kan musuh di depan mata. Itu kejadian yang kita cerita tadi itu terjadi karena Jepang sudah hampir kalah perang. Jepang sudah ada di Ambon, sudah ada di Papua, tinggal masuk ke Jawa dan Sumatera. Bom atom belum dipikirkan pada waktu itu. Jadi yang dipikirkan akan terjadi perang man to man. Banyak yang luka jadinya kalau man to man. Dan kalau perang yang man to man itu ya, itu matinya kebanyakan bukan karena lukanya, tapi justru kena tetanus. Karena tetanus itu ada di tanah dan sebagainya dalam bentuk spora. Dan kalau luka itu cukup dalam, dan di dalam itu anaerobik, jadi tidak ada oksigen, sporanya akan aktif, dan kumannya, bakterinya akan berkembang, dan bakteri ini yang menghasilkan toksin, dan toksin itu yang membuatkan kejang-kejang, bukan bakterinya sendiri, toksin yang dibuat oleh bakterinya, dan bakterinya itu baru berkembang dari spora kalau lingkungannya itu anaerob, tidak ada oksigen atau oksigennya rendah. Kalau enggak dia nggak aktif. Jadi itu, nah kan jadi memang jawab pertanyaan tadi sudah sangat mendesak pada saat itu. Nah jadi kalau kita lihat kembali ke situ kan dalam suasana genting seperti gitu, ya kita harus cari balance sebetulnya. Dan balance itu pada saat kejadian ini ya balance-nya salah, semua diabaikan. Semua diabaikan, mungkin pengaruh dari unit 731. Sana kan nggak ada etik sama sekali. Jadi mungkin itu sama sekali diabaikan. Jadi kalau ini suatu balance ya, ini balance-nya pergi ke ekstrim.
Kalau kita mau ketat sama sekali juga kadang-kadang nggak mungkin, karena apa namanya, kan waktunya sangat sangat sempit untuk bereaksi. Yang terakhir itu ya COVID-19 itu kan pertama teknik yang dipakai oleh Amerika itu adalah teknologi yang sama sekali belum pernah dipakai. Jadi dia vaksinnya tuh vaksin bukan vaksin yang standar kita pakai. Jadi sama sekali ekstrim baru gitu. Nah, saya sebenarnya belum melihat di Jepang mereka lakukan apa sebetulnya. Kalau di buku ini sebenarnya dibahas ada yang dokter namanya Ken Ishii sebenarnya ingin mengembangkan vaksin teknologi itu yang pakai DNA itu. Oke, ya. mRNA orang Jepang sejak tahun 2018. Tetapi oleh pemerintah tidak diberi budgetnya karena dianggapnya kemahalan. Tapi akhirnya saat pandemi COVID, akhirnya pemerintah mengimpor vaksin dari Amerika yang kalau menurut para penulis sebenarnya kalau sejak dulu sudah didukung pemerintah, langkahnya itu akan antisipasi terhadap pandemi akan lebih baik gitu. Itu kan sama Itu kata penulis. sama ceritanya dengan lembaga Ekman, kita pernah kerjasama dengan Bio Farma untuk bikin macam-macam gitu, dianggap terlalu mahal. Akhirnya ya pada saat emergency ya nggak ada latar belakang. Tapi yang pinter, nah ini balance antara ini ya pertanyaan tadi, yang pinter tuh Cina. Dia tahu bahwa bikin vaksin dengan DNA teknologi tadi baru sama sekali, bisa gagal. Dia tahu bahwa teknologi yang dipakai pada saat itu dengan kita mengklon gen daripada antigennya di bakteri dan ditumbuhkan kemudian di fermenter untuk bikin antigennya itu makan waktu untuk cloningnya, untuk kemudian testing tumbuhnya dan sebagainya. Nah, Cina tuh pintar. Kenapa nggak pakai teknologi yang paling awal? Pakai aja virusnya, diinaktifkan. Jadi vaksin Cina dulu itu benar-benar vaksin yang sangat primitif teknologinya, sangat awal. Seperti vaksin tetanus itu. Jadi bakterinya dilemahkan, itu dijadikan vaksin. Dan dia pintar, menurut saya pintar ya. Dia kan yang vaksin pertama keluar kan Cina. Ya kadang-kadang kita mesti pintar juga cari strateginya. Yang terbaru mungkin belum tentu yang terbaik. Dalam saat emergency gitu ya mungkin yang paling awal, yang semua orang udah tahu caranya gimana, itu yang paling efektif. Iya ya. Itu vaksin Cina yang kita dapat dulu ya, di Indonesia. Itu ya. Itu vaksin apa namanya, virus yang dilemahkan ya. Oke. Iya ya. Dan ini satu pertanyaan sebelum masuk ke tanya jawab. Di buku ini juga dibahas soal ketidaktransparan ya, ketertutupan pemerintah dalam penanganan, dan bahwa seperti menyambung yang tadi soal pemerintah akhirnya selain mengimpor vaksin, pemerintah Jepang mereka juga memberlakukan itu kebijakan masker Abenomics. Kalau mungkin kamu bisa Google, itu masker kain yang sebenarnya juga kurang efektif, dan kalau dilihat di foto-foto bahkan tidak menutupi dagu. Tapi itu disponsori oleh pemerintah, anggarannya besar, dan juga ada orang dari unit 731 yang juga berkarir di perusahaan pembuat masker itu. Dan mungkin di buku ini di-highlight soal mafia penyakit menular. Jadi kalau di Jepang itu ada istilah, kalau di nuklir disebutnya desa nuklir. Jadi kerjasama atau kong kali kong antara peneliti, pemerintah, pebisnis. Jadi untuk kepentingan mereka, dan di sini memakai kata desa penyakit menular, atau untuk kita yang lebih Indonesia mungkin lebih mengerti sebagai mafia ya. Dan bagaimana menurut Prof. Sangkot terhadap itu, dan apakah itu sebenarnya juga fenomena yang bisa saja terjadi di sini, atau gimana baiknya bagaimana ya?
Eh, saya susah komentar tentang itu karena kan sekarang antara realitas atau hoax dan itu kan batasnya dengan apa namanya media sosial sekarang ini. Amerika juga kan bicara begitu juga sebenarnya, bahwa itu COVID-19 itu sengaja dilepas katanya untuk kemudian apa namanya the big pharma di Amerika yang sudah siap untuk bikin vaksinnya itu. Apakah bisa terjadi di sini? Kalau di level itu ya, kalau korupsinya bisa, tapi teknologinya nggak punya. Dan sebenarnya arah yang lebih baik sebenarnya seberapa sih publik dilibatkan sebenarnya untuk Dalam hal ini, oh. kalau sekarang ini kan malah dengan media sosial kan publik sangat langsung berinteraksi. Kita bisa lihat contoh-contoh di mana-mana ya, di berbagai negara kan berbeda. Di Amerika itu presidennya malah nggak percaya bahwa vaksin akan kembali ke yang tadi, anti vaksin itu ya. Ya, anti vaksin. Kembali yang saya katakan tadi, sekarang ini kita bisa anti vaksin kan, berapa puluh tahun yang lalu ya saya masih banyak buku kuning itu, mau nggak mau kita mesti divaksinasi, kalau nggak bisa jalan, nggak bisa keluar negeri. Malah satu saat dalam negeri pun diperiksa itu, punya kartu kuning itu, kayak buku paspor warnanya kuning, internasional itu. Saya punya buku kuning keluaran Indonesia dan keluaran Australia. Jadi artinya saya ke Australia tahun 71 itu masih ada tahun 71 vaksinasi TCD masih harus. Dan kolera ya, aneh. Kolera itu. Ya kok TCD kolera sakit. Jadi zamannya berubah. Jadi kita dan berubah cepat. Sekarang di publik ya, yang perlu menyaring juga dan iya jangan justru menghindari supaya tidak malah anti vaksin juga. Iya kan ya, jadi banyak influencer juga sekarang ini ya, yang punya motif sendiri. Oke, ini kita lanjut ke tanya jawab ya. Mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya tentang buku ini atau tentang peristiwa Mohtar, atau mungkin ada yang mau sharing berbagi. Silakan Bu. Selamat sore Prof. Buat namanya. Eka. Saya tertarik. Kebetulan saya udah beli buku Prof, cuma belum sempat baca serius. Jadi senang bisa ketemu. Prof, selain pengalaman penelitian untuk vaksin ya terkait dengan soal malpraktek untuk virus ini, pernah nggak Dok menemukan misalnya setidaknya dokumen tentang praktik perbudakan seksual militer Jepang yang kita sebut ya Perbudakan sosial. Pernah nggak, apakah ada ditemukan di Indonesia? Karena saya kebanyakan menemukannya justru nggak di Indonesia. Yang terkait dengan comfort woman jadinya. Vaksin. Kenapa? Praktek ininya Dokterannya. Karena kan di dalam praktek perbudakan seksual militer Jepang yang disebut yang itu kan ada praktik medis juga ya. Misalnya soal reproduksi perempuan. Nah, apakah Prof menemukan? Saya nggak menemukan ya, tapi ini mengangkat satu hal lagi sebetulnya ya, yang kita bisa bahas ya. Kenapa masalah comfort woman dan masalah Romusha yang jelas-jelas itu kan war crimes itu tidak diangkat setelah Jepang menyerah. Sekutu itu tidak mengangkat itu sama sekali. Dan jawabnya adalah mungkin kita orang Asia itu second level grade citizen, tidak cukup berharga untuk dilindungi. Tapi juga pemerintah kita sendiri kan nggak melakukan apa-apa ya. Kalau Cina ya tentang comfort woman ya. Korea ya.
Kalau kita sama sekali enggak. Romusha itu kan jutaan yang mati itu. Dikirim eh, ke apa namanya, batas Thailand, Myanmar ya, Thailand, Di rel kereta. railway itu. Nah, kita kan nggak pernah mengangkat kejahatan perang itu. Ada sebabnya, ada sebab politiknya. Tapi nggak pernah menemukan dokumen itu ya. Bukan nggak pernah. Karena saya nggak kesana perginya. Iya. Bukan nggak ada ya, bukan nggak berarti nggak ada. Saya nggak pernah mencari ya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya atau berbagi dari ini? Eksekusi ya? Kenapa? Dieksekusi. Dieksekusi. Dieksekusi di Ancol. Yang Kita waktu bikin buku ini baru menemukan makamnya. Tadinya kita nggak tahu di mana. Dimakamkan di situ. Dan case ini pertama kali diangkat ke dunia internasional, keluar di Science Magazine. Nanti saya kirimin artikelnya. Kalau Science Magazine itu udah top journal di dunia yang Science dan Nature. Iya. Jadi untuk rehabilitasi. Nah, ini pertanyaan yang paling penting sebetulnya. Ini yang biasanya ditanyakan memang. Jawabnya tidak di tingkat yang seharusnya. Mokhtar memang diberikan bintang jasa kelas 3. Itu jauh levelnya di bawah yang seharusnya. Dan diberikannya bukan karena kasus yang kita bicarakan ini, sama sekali nggak disinggung. Tapi kita masuk ke ranah politik kalau kita bicarakan itu. Karena pertama, yang merekrut Romusha itu kan Bung Karno. Dan di tahun berapa ya, waktu Bung Karno diinterview oleh Cindy Adams, bukunya, riwayatnya apa namanya, Bung Karno itu, autobiografinya Bung Karno, as told to Cindy Adams. Di buku itu dia masih mengatakan, ditanya oleh Cindy Adams, kenapa dia tidak bisa membela Mokhtar. Jawabnya adalah, Mokhtar nggak bisa saya bela karena dia membunuh ribuan Malaysia. Jadi sampai tahun buku ini ditulis, Bung Karno masih berpendapat bahwa Mokhtar bersalah. Tapi dengan buku ini udah penutupannya. Nanti dulu ya. Ya, kita masih mengumpulkan tanya. Apa lanjut, Pak? Masih ada waktu. Ya, kan? Kalau itu Iya. Oh, buat di bagian kata penutup. penutupannya. Oh iya, oke. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya atau berbagi? Ya, mungkin Nah, saya satu lagi deh, Prof. Apa namanya, yang saya sependek yang saya tahu ya, untuk pasukannya kan sudah diadili di pengadilan Tokyo Timur Jauh ya, Betul. tahun 46 sampai 48. Nah, kenapa sampai lolos? Apakah dokter-dokter yang melakukan malpraktek terhadap virus ini ya, itu apakah memang dalam perjalanannya di pengadilan itu memang itu tidak diungkap, di spill, atau yang profesor tahu ya, atau memang tidak di dalam persidangan itu memang nggak ngebahas soal malpraktek ini. Iya, kalau saintisnya tidak pernah dibawa ke dokter-dokternya, tidak pernah dibawa ke pengadilan. Mereka yang memeriksa staf di lembaga Eijkman itu kekejamannya itu dibawa ke pengadilan. Mereka dihukum. Yang jadi Di dihukum polisi karena militernya penyiksaannya, bukan bahwa mereka dipakai, bahwa Romusha dipakai sebagai objek untuk penelitian. Itu nggak pernah. Ada kasus di Navy, kalau tadi kan Angkatan Darat, di Surabaya
19 orang ya? 19 orang sekitar. tahanan yang sudah dihukum mati itu dipakai oleh percobaan oleh di sana. Nah kalau itu kasusnya jelas. Dan apa namanya, itu sudah divaksinasi 3 kali berturut-turut, lalu dites apakah mereka sudah imun atau tidak. Jadi disuntikkan toksinnya. Kalau dia imun kan nggak apa-apa. Nah ini mati, 17 mati, 2 masih hidup, tapi yang 2 itu juga karena memang sudah Tahanan hukuman. tahanan hukum mati, dihukum mati juga, bukan diampuni. Nah kalau itu dibawa ke mahkamah militer kriminal di Australia, tapi Australia karena kejadiannya nggak tahu ya kenapa di Australia jadinya. Karena itu masih area termasuk Australia juga megang daerah situ, angkatan laut. Karena Navy, oh ya Navy ya, dia kebetulan di Surabaya, tapi Navy itu daerahnya, Navy-nya Jepang itu daerahnya tuh Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, itu di areanya dia. Ya mungkin karena itu ya dibawanya di Australia. Itu filenya besar tuh, kita dapat dari Canberra, detail pemeriksaannya. Itu sama profesor Hah? file itu sama profesor Ada. Mau? Tahu banget kalau boleh. Itu juga mau. Saya juga mau menambahkan untuk yang kasus dokter unit 731, mereka diinterogasi oleh Amerika sebetulnya. Jadi ada 4 kali interogasi. Nah disebut ini ada laporan Hill sama laporan Shell. Jadi mereka itu interogasi bertahap. Jadi mereka juga buka informasinya nggak langsung mereka melakukan eksperimen gitu, tidak. Jadi sedikit-sedikit dikeluarkan informasinya. Kalau nggak salah interogasi ketiga gitu baru Amerika sadar ini tuh data yang sebenarnya strategis berharga gitu. Jadi akhirnya pada laporan keempat dan laporan ketiga kalau nggak salah disebutkan bahwa itu harga yang harus dibayar itu untuk mendapatkan informasi ini gitu. Jadi ada laporannya bertahap oleh Amerika. Jadi saat diwawancara para peneliti awalnya bungkam, tapi penerjemahnya mereka pun juga sebenarnya bekerja sama dengan para peneliti itu gitu. Tawar menawar ya. Iya, akhirnya jadi tawar menawar di akhir. Itu dibahas juga di buku ini. Ya di sini ya. Bagian kedua buku ini sama sekali baru tentang pindah migrasi ke ke Klaten. Itu baru mau ada di buku yang juga akan diterbitkan oleh Komunitas Bambu, saya tulis Lembaga Eijkman bagaimana mengungsi ke Klaten, Iya. bagaimana itu alat peralatan itu. Di belakang RSCM itu dulu ada stasiun kereta api untuk bawa UI, itu pabrik opium dulunya. Jadi di belakangnya tuh ada kereta api untuk bawa produknya keluar. Ya, jadi dari belakang RSCM itu buku-buku peralatan dan sebagainya diungsikan ke Klaten. Iya, menarik. Ada lagi yang mau bertanya? Ternyata Aiko udah tahu itu. Saya surprise. Iya. Iya, dan ini juga waktu itu banyak wawancara dokter-dokter yang seperti Pak Slamet Iman Santoso, Pak Juhana, itu diwawancara oleh Ibu Aiko tahun 92 waktu itu. Jadi penelitiannya panjang dari tahun 92 dan terbitnya di Jepang sendiri 2023. Dokter Yono ada ya? Ada ya? Nggak ada. Putra dari Prof. Slamet Iman Santoso mau datang tadi. Iya ya. Oke. Mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi atau mungkin share pengalaman atau pesan-pesan mungkin mendengar tentang kisah ini, tentang peristiwa Mokhtar, atau di buku ini juga Pak Eko menyebutkannya peristiwa tetanus. Kalau di Indonesia lebih sering pakai kita peristiwa Mokhtar ya. Mokhtarnya yang kita angkat. Ya. Nah, kalau di sini pakai peristiwa tetanus juga karena korbannya tidak hanya Mokhtar tapi banyak sekali Romusha yang menjadi korban.
Kalau di lembaga Ekman kita setiap tanggal 3 Juli sejak kita temukan makamnya itu ada kita pergi ke makamnya Prof Mokhtar di Ancol. Kadang-kadang sekedar 2-3 orang, tapi dalam waktu-waktu tertentu seperti ini kan 80 tahun ya, harusnya besar ya, tapi semuanya pada sibuk enggak. Di Ancolnya nggak terlalu jauh dari pintu masuknya ya. Iya. Aerofeld dia di oh nggak jauh, oke. Itu Di tengah. udah pernah ke sana Pak? Itu worthwhile untuk mengunjungin itu. Di situ selain daripada Mokhtar juga ada makamnya Dr. Susilo, ahli malaria Indonesia, top dia. Number one yang dihukum mati di Banjarmasin. Kemudian ada dokter-dokter lain yang dihukum mati di Pontianak, dipindahkan ke situ. Iya, bisa mandor. Iya, peristiwa itu ya. 1944. Di Mandor. Iya. Ada yang bisa dibuka Apanya? kasus ini. Kasusnya. Iya, dengan data-data yang ada. Nah, itu sebagai ini penutup jadinya ya. Iya. Ditanyakan. Ini terbitnya buku ini sebenarnya luar biasa. Jadi apa namanya, peluncuran buku ini di sini memang bagus ya, karena ini diterbitkan oleh komunitas bambu. Jadi mengangkat, saya belum pernah ke sini, ada kafe di sini, bagus. Tapi ini sebenarnya menutup apa yang kita sudah cari-cari kalau kita mulai dari tahun 45 lagi. Kalau dari tempat 5 80 tahun. Tapi sejak bukunya Hanafiah ini yang pertama kali keluar untuk permukaan. Sebelumnya nggak ada yang mengangkat. Jadi hampir 50 tahun kasus ini tidak terselesaikan. Sekarang keluar buku ini yang luar biasa. Nilai apa namanya, saintifiknya. Ini buku penelitian saintifik dalam kaitannya dengan sejarah. Referensinya pas semuanya. Jadi, dan kalau untuk orang awam mungkin agak susah bacanya karena detail dia bicara ya. Jadi dengan ini sudah terbit, sebetulnya ya kita udah waktunya untuk menutup kasus ini. Harusnya kita angkat lagi. Kasih, ini udah waktunya, udah jelas begini. Kenapa kita nggak akui Prof Mokhtar sebagai pahlawan? Iya. Menambahkan juga sempat juga disebut bahwa ada penghargaan untuk Prof Mokhtar yang kata Prof ya, tapi bukan di tataran yang seharusnya. Ada yang dibikin patung juga kan di Itu oleh, tapi oleh masyarakat. oleh masyarakat. Jadi bukan secara nasional gitu ya, secara resmi. Itu Nanti kita coba bikin yang lebih besar kali ya. ya. Yang lebih nasional keluar. Baru kita sadar si buku ini isinya apa. Iya. Dan oh ya, nggak apa menambahkan juga kalau kawan-kawan tahu website archive.org, ada beberapa laporan juga yang di dalam sini bisa diakses juga di situ. Di archive.org ada laporan Q itu tentang pengumpulan apa? Sampel-sampel penyakit-penyakit waktu di Tiongkok. Jadi mereka unit 731 itu mereka sistemnya itu ada unit lapangan dan unit tetap. Unit tetap itu berdiri di fasilitasnya yang permanen, sementara unit lapangannya ikut pasukan penyerang. Jadi mereka datang, ya, dan kadang misalnya mereka pakai, ini Jepang satu-satunya negara saat itu ya menciptakan bom dari pakai kutu pes. Jadi yang negara lain pada nggak bikin, jadi pakai keramik gitu, di dalamnya kutu, jadi begitu pecah menyebar kemana-mana gitu. Dan setelah itu saat pada sakit, dari unitnya datang dengan berkesan seperti oke, akan kita bawakan obat, kita akan jadi penyembuh gitu. Tapi sebenarnya mereka mengumpulkan data. Jadi sebelum wabahnya selesai,
mereka juga pergi karena mengumpulkan data itu tujuannya. Itu. Jadi itu mungkin untuk pencarian pengetahuan yang tidak humanis sama sekali. Gitu. Ya, Pak, berguna dalam kaitannya mau bikin senjata Senjata. biologis. Iya. Tapi tadi menarik itu pembukaannya. Kalau senjata biologis itu dilarang, pasti canggih. Iya. Statementnya gitu di. Iya. Iya, itu Ishihiro pertimbangannya seperti itu ya. Jadi malah makin dilarang makin dilanggar ya. Nah, mungkin kita masuk ke, ada yang masih mau bertanya atau masuk ke penutup? Mungkin ini ya, kalau penutupnya mengapa seperti yang tadi ya, kan kita perlu mengangkat kasus ini, tapi mengapa Romusha dan juga di kasus Jepang ya Maruta, kenapa keberadaan mereka dilupakan padahal banyak sekali meninggal, bahkan estimasi yang sangat kecil tuh ribuan, itu sebenarnya bisa jauh lebih di atas itu. Mengapa mereka dilupakan dan mengapa penting untuk kembali kita ingat dan kita kenang kisahnya sekarang. Ya. Silakan, Bang. Boleh saya share Oh, iya. sedikit ya, soal Romusa. Iya. Jadi kebetulan saya pernah pegang data Romusa yang terdata di seluruh Indonesia, setidaknya ada 17.000 sekian. Nah, sebetulnya dari mulai kemunculan isu Ianfu, Romusa, Julabeho tahun 1992-93, itu kemudian kan ada pembukaan pendaftaran oleh lembaga bantuan hukum Jakarta, kemudian ke Jogja. Nah, sebetulnya mereka itu sudah mengklaim sebagai korban perang untuk kompensasi perang. Cuma sayangnya kebetulan saya memang nggak detail di advokasi itu ya, di gerakan advokasi, tapi setidaknya mengikuti. Sayangnya untuk advokasi di Indonesia itu terpecah dengan yang di Korea, sehingga patah oleh politiknya Jepang. Harusnya bersatu secara regional, secara internasional. Nah, tidak, seharusnya itu yang diikuti seperti koalisi internasional covered women 8 negara, sehingga lebih kuat. Nah, Romusa ini kemudian patah sekitar tahun 2000-an, satu-satu udah pada meninggal pastinya ya, karena di antara Romusa, Ianfu, Heiko, Romusa yang paling tua sebetulnya usianya. Jadi kemudian banyak yang meninggal, kemudian juga Indonesia juga tidak pernah berhasil membawa kasus Ianfu ataupun Romusa itu ke pengadilan di Jepang. Tidak seperti kasus lain, tidak seperti negara lain. Tidak berhasil atau tidak mencoba cukup. Nah, itu antara itu ya, Prof ya. Saya nggak berani karena saya nggak pegang data itu. Sehingga itu patah, dan kemudian kebetulan saya ketemu dengan pengacara pro bono yang membantu Indonesia. Ternyata kasusnya entah di pengadilan hukum positif di Jepang, karena tahun 2007 itu di hukum positif di Jepang tidak bisa, tidak ada ruang dalam hukum positif untuk mengklaim kompensasi G2P dari government ke person. Jadi itu hanya masukan aja, kenapa info ya, kenapa kemudian memang Romusa yang paling tenggelam isunya, ditambah dengan kasus soal malpraktek itu vaksin. Kalau Amerika, Australia, Belanda kan nggak begitu peduli ya, karena korbannya bukan Caucasian. Betul. Kita malah patah ya. Ini kayaknya kan Jepang. pada waktu perang selesai, yang berkuasa kan masih Australia, Inggris, Amerika, sama Belanda kan mencoba masuk. Jadi tidak ada effort pada saat itu ya. Iya, dan pengabaian ini seperti yang kalau di kasus Jepang ya, pengabaian ini kalau dibiarkan berlanjut akhirnya termasuk ke malpraktik pada kasus-kasus berikutnya tahun 80-an yang soal AIDS. Jadi kalau nyawa manusia mungkin tidak dihargai sebagaimana semestinya dan dilakukan pengabaian, maka akan kembali bisa terbuka lagi pengabaian-pengabaian
seperti itu lagi. Itu. Ada yang mau ditambahkan lagi, Prof? Saya udah, jadi sebenarnya ada 4 buku. Yang pertama buku yang bermakna ya, ini, lalu bukunya Kevin dan saya yang terbit dalam bahasa Inggris pertama kali, kemudian bahasa Indonesia. Kemudian sebenarnya setelah itu ada buku yang ditulis oleh dengan dorongan dari pemerintah Sumatera Barat, buku biografinya Ahmad Mokhtar. Jadi cerita beliau, cerita yang sama, tapi dari sisi siapa dia, keluarganya apa, pendidikannya apa, kenapa dia begitu, kenapa sikapnya seperti itu, kenapa dia melindungi. Jadi betul-betul personnya. Itu bukunya terbit Di Obor. Hah? Penerbit Obor. Tumbal Vaksin Maut, Ya, yang judulnya ya. terbitkan Penerbit Obor. Obor ya. Dan baru sekarang ini jadinya yang terakhir. Iya. Jadi dari sisi biografinya dapat, dari testimoni para dokter juga ya, dan juga sekarang dari arsip Jepang. Dari segi saintifiknya, penyanggahan argumen Jepang, penyanggahan terhadap argumen Jepang juga di buku ini, dan sekarang dari arsip Jepangnya. Dari Jepang. Finish, conclude. Betul. Oke, baik. Jadi di sini saya tutup. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan. Terima kasih banyak kepada Prof. Sangkot Marzuki sudah berkenan hadir. Buku ini dan ini juga kami pajang ya. Jadi Bu Aiko Kurosawa juga menyusun buku Soekarno Zaman Jepang. Ini daminya masih masa dia pre-order. Iya. Malah saya nggak tahu. Nanti ini masih masa pre-order, jadi bisa dipesan kawan-kawan. Dan buku ini isinya kumpulan, ini masih dummy, jadi belum ada isinya. Iya, nanti bukunya akan terbit. Jadi, iya, kita masih proses cetak. Jadi kalau ini juga dibahas tentang Soekarno ya, kalau ini lebih ke Soekarno zaman Jepang, pidato-pidato yang disampaikan oleh Soekarno, tulisan Soekarno dari Jawa Baru dan dari film-film propaganda Jepang. Termasuk saat mungkin kalau kamu pernah lihat foto Soekarno jadi Romusha, nah itu juga di Bayah waktu itu di Banten, dibahas di buku ini. Jadi kami ada acaranya nanti, launchingnya itu tanggal 24 Agustus untuk buku Soekarno Zaman Jepang di Kedai Cikini, dan nanti tanggal 31 Agustus ada diskusi buku Kemerdekaan Bukan Hadiah Jepang, itu juga bukunya Bu Aiko Kurosawa, pukul 15.30 di Cikini 82 di rumah Ahmad Subarjo. Oke, jadi bagi yang ingin beli buku ini dan juga mungkin kan kalau mau tanda tangan buku ini sama Prof. Sangkot sore ini, Buku mana? buku eksperimen keji bagi teman-teman. Ya, dan bagi kawan-kawan yang ingin membeli dan ingin tanda tangan Prof. Sangkot bisa setelah sesi ini. Jadi terima kasih banyak.